Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Yana Family. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang bantuan subsidi upah atau gaji bagi karyawan yang masih aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan gajinya di bawah 5 juta rupiah. Nah, untuk teman-teman mungkin sampai saat ini ada yang belum cair atau turun untuk bantuannya. Nah, untuk kendalanya apa saja sih sampai saat ini? Mungkin teman-teman itu belum dicairkan untuk bantuannya. Nah, kendalanya apa saja yang membuat pencairan untuk bantuan ini belum juga cair ke rekening teman-teman? Beberapa hal yang menyebabkan pekerja belum menerima bantuan. Yang ke satu, nama, NIK, dan nomor rekening yang diusulkan perusahaan berdasarkan KPJ tidak sesuai dengan nama, NIK, dan nomor rekening yang ada pada buku bank. Jadi misalkan ya, nama teman-teman itu misalkan Neng ya. Untuk di KTP dan di buku tabungan itu, teman-teman Neng itu hanya NENG. Sedangkan di kartu prakerja itu, teman-teman atas nama Neng itu pakai E, jadi ENG. Jadi di depannya ada E, sedangkan di buku tabungan dan di nama KTP itu teman-teman namanya diawali dengan huruf N. Nah, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Terus yang kedua, nama dan nomor rekening yang diusulkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan pengajuan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. Yang ketiga, data yang dikirim BPJS Ketenagakerjaan tidak lengkap, nomor rekening kosong atau tidak sesuai dengan syarat upah di atas 5 juta rupiah. Nah, ini apabila teman-teman belum cair juga, mungkin gaji teman-teman itu di atas 5 juta rupiah. Dan yang selanjutnya, rekening penerima bantuan sudah tidak aktif, blokir, ditutup, hutang piutang dengan bank, dan lain-lain. Atau sedang dalam proses pencarian. Nah, pastikan dulu teman-teman pas dimintai data-data oleh perusahaan, teman-teman itu memberikan data yang valid dan sesuai ya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman, di nomor rekening itu, misalkan nama sudah sesuai dengan KTP dengan nama yang ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan, tetapi alamatnya berbeda. Misalkan di rekening itu teman-teman RT dan RW-nya tidak sama dengan RT RW yang ada di data BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Itu juga mempengaruhi ya teman-teman, karena pihak bank sedikit pun tidak mau yang berbeda ya. Nama saja satu huruf berbeda itu pihak bank tidak mau mencairkan ya teman-teman. Itu pengalaman saya dulu waktu mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ya. Nama dengan salah satu aja itu tidak mau, harus diganti atau harus dirubah ya gitu teman-teman. Nah, ini juga kemungkinan bagi teman-teman yang belum cair bantuan subsidi upah atau gajinya ini, kemungkinan begitu teman-teman ya. Ada data-data yang tidak sesuai. Nah, untuk solusinya gimana? Nah, untuk solusinya apabila teman-teman yang disebutkan tadi sama saya tidak sesuai nama atau alamat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan atau di Kemnaker, jadi nanti data yang dikirim oleh BPJS Ketenagakerjaan dan telah diterima oleh Kemnaker pada saat batch atau gelombang akan dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilengkapi sesuai persyaratan sebelum dilakukan pencairan. Jadi sebelum pencairan nanti dari Kemnaker akan dikembalikan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Terus data yang sudah terkirim ke Bank Himbara untuk pencairan tetapi diretur, maksudnya dikembalikan, terkait permasalahan di atas akan dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi dan divalidasi kembali. Jadi di sini tentunya proses ini membutuhkan waktu dan diharapkan apabila perusahaan diminta oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengupdate data, dapat segera mengembalikan secepatnya. Pekerja dapat menghubungi langsung pihak perusahaan untuk melakukan update data. Jadi di sini ya, apabila perusahaan ada karyawannya yang datanya kurang valid atau datanya tidak sesuai, jadi perusahaan itu harus cepat memberitahu kepada karyawannya. Jadi buat teman-teman yang belum cair, pasti tanda tanya ya, apakah data saya sudah lengkap, sudah valid atau belum ya. Pasti teman-teman akan bertanya-tanya ya, karena
melihat misalkan yang orang lain sudah cair untuk bantuannya, tetapi teman-teman belum. Nah, untuk itu, jadi untuk mengetahui apakah teman-teman masuk ke kelompok yang datanya tidak lengkap atau diretur dari bank, jadi teman-teman itu, jadi yang ke satu, menunggu pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan permintaan perubahan data kepada perusahaan. Yang kedua, Kemnaker sedang mengusahakan sistem mandiri dalam waktu dekat yang memungkinkan pekerja dapat melakukan cek mandiri. Nah, gini ya teman-teman. Jadi kalau benar-benar data teman-teman itu tidak sesuai dengan yang ada di Kemnaker maupun yang ada di bank, jadi nanti pihak bank akan meretur kembali data-data teman itu ke Kemnaker. Setelah di Kemnaker nanti akan dikembalikan lagi ke BPJS Tenaga Kerja. Setelah Kemnaker mengembalikan data-data teman ke BPJS Tenaga Kerja, nanti dari pihak BPJS Tenaga Kerja akan meminta data-data kembali ke perusahaan-perusahaan yang teman bekerja. Jadi nanti perusahaan-perusahaannya akan meminta lagi kepada teman untuk melengkapi data-datanya. Nah, ini di sini untuk perusahaan kalau dimintai data-data oleh BPJS Ketenagakerjaan, jadi harus secepatnya mengetahui orang yang bersangkutan ya. Jadi kalau ada karyawan misalkan menanyakan kepada atasannya atau HRD-nya atau supervisornya kenapa belum cair, jadi pihak perusahaan juga harus mencari tahu ya apakah datanya valid atau tidak gitu. Dan buat teman-teman juga misalkan penasaran apakah teman-teman ini sampai saat ini belum cair, itu berhak mendapatkan bantuan dari bantuan subsidi upah atau gaji ini. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke www.kemnaker.go.id. Jadi di situ teman-teman tinggal daftar dulu. Sesudah daftar nanti teman-teman masuk atau login. Nah, nanti di situ di profil teman-teman akan disuruh melengkapi profil teman-teman dengan 7 langkah. Nah, untuk 7 langkah itu teman-teman lengkapi saja. Dan apabila teman-teman tidak ada yang misalnya di formulirnya, oh ini saya tidak melakukannya atau tidak ada seperti cantumkan sertifikat sarjana atau yang lain. Nah, kan teman-teman pasti misalkan tidak punya, jadi teman-teman itu tinggal dilewati saja. Dan setelah 7 langkah teman-teman menyelesaikan formulirnya itu, nanti teman-teman di situ akan ada pemberitahuan bahwa teman-teman berhak atau terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi dan upah. Dan di situ teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada pihak Kemnakernya. Pertanyaannya berupa misalkan kenapa teman-teman belum mendapatkan pencairan bantuan subsidi upah tersebut. Mungkin segitu saja video dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komentar. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.